Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang globalisasi. Sekarang kita akan melihat dampaknya dari globalisasi tersebut terhadap manajemen sumber daya manusia internasional ya. Udah menjadi internasional karena udah mengglobal. Oke, kita bahas terlebih dahulu sebenarnya balik kita refresh manajemen sumber daya manusia itu apa sih? Atau human research management itu apa sih? Itu adalah rancangan sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan nih penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan organisasi. Oke, karena ada perubahan karena ada dampaknya globalisasi, terjadi perubahan populasi global ya, karena suatu perusahaan itu ingin ekspansi, ingin bersaing di ranah global, jadi dia butuh juga populasinya menjadi berubah, yaitu menjadi populasi global. Karena untuk memanfaatkan pertumbuhan ini, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia telah mengadakan operasi-operasi atau membentuk perusahaan-perusahaan modal ventura atau bergabung dengan perusahaan-perusahaan di negara lain. Karena dia untuk ekspansi itu perusahaan tersebut juga butuh modal yang lebih besar, butuh link juga ke negara-negara, makanya mereka mengadakan bentuk-bentuk kerjasama terhadap negara-negara lain di perusahaan-perusahaannya. Oke, dampaknya juga menjadi ketergantungan ekonomi global ya. Jadi perekonomian global dapat dilihat dari pengaruh-pengaruh stagnasi ekonomi di Jepang. Kita juga terdampak, terus jatuhnya bursa saham AS di negara-negara yang negara-negara berkembang juga terdampak, dan akibat serangan teroris nasional di World Trade Center itu juga pada zaman itu sangat-sangat terdampak di semua daerah ya. Jenis-jenis organisasi global ya, ada import dan ekspor, ada perusahaan multinasional, dan juga ada organisasi operasional global. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen SDM global. Nah, ini karena bedanya faktor hukum dan politik di setiap negara, dan perbedaan juga di faktor ekonomi di setiap negara itu pasti berbeda-beda, dan faktor budaya di setiap negara itu berbeda-beda. Ini juga mempengaruhi pada implementasi manajemen SDM global. Nah, pengangkatan tugas global ini juga berbeda karena skopnya besar, lintas negara, jadi pengangkatan dan penempatan karyawannya juga berbeda. Kita akan ngebahas lebih detailnya di pertemuan selanjutnya. Kemudian jenis-jenis karyawan global. Kalau misalnya karyawan biasa di Indonesia aja, perusahaan Indonesia nggak multinasional, dia cuma ada warga negara ya dari tuan rumahnya, dari tempat warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan Indonesia, just that. Tapi kalau misalnya karyawan global ada ekspatriat, yaitu dia orang dari negara luar bekerja di negara Indonesia misalnya gitu ya. Kalau warga negara ketiga misalnya perusahaan utamanya itu di USA, McDonald perusahaannya di USA dan dia buka cabang di Indonesia, tetapi ada warga negara Jepang misalnya jadi manajer di McDonald yang ada di Indonesia, jadi dia menjadi warga negara ketiga. Nah, itu jenis karyawannya, dan tugas global yang memungkinkannya itu tugas teknisnya gimana, tugas fungsionalnya gimana, tugas pengembangan dan tugas strategisnya gimana, itu berbeda untuk tugas yang global ya. Nanti kita akan perekrutannya juga akan dijelaskan secara perinci, secara lebih detail di pertemuan selanjutnya. Penyeleksiannya juga nanti ada sesi terperinci, faktor global, penyusunan-penyusuannya juga penyesuaian kebudayaan, penyelenggaraan organisasi, karakter pribadi, keterampilan komunikasi, faktor-faktor pribadi dan keluarga. Ini semuanya beda di setiap negara, nanti akan dibahas secara detail di pertemuan selanjutnya. Nah, ini juga dampaknya persoalan hukum dalam penyeleksian karyawan global itu menjadi salah satu dampaknya. Terus
penugasan global, manajemennya juga nanti ini ada bahasan secara prinsip kompensasi internasional juga berdampak. Nah, persoalan hubungan karyawan global, nah ini juga menjadi salah satu yang terdampak globalisasi, jadi berubah semua ya. Semua elemen dalam manajemen SDM suatu perusahaan itu menjadi berubah karena jadi terdampak karena skopnya beda ya, karena skopnya udah mengglobal. Jadi itu yang terdampak, dan apa sih perubahan-perubahan yang kita bahas selanjutnya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, cukup sekian materi pertemuan 2 ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.